Pada tahun 2007, di salah satu daerah padat penduduk di Jakarta, berdiri sebuah usaha pembuatan makanan, sebut saja Jono. Pemilik usaha yang memiliki karyawan berjumlah 10 orang, 10 karyawan itu adalah Agun, Sandi Taris, Buding, Ojat, Ridwan, Andre, Sul, Fajar, dan Mbak Sinta. Di antara 10 orang ini, setengahnya sudah kerja lebih dari 5 tahun. Jadi sudah benar-benar tahu tentang usaha ini. Kelima orang itu adalah Mbak Sinta, Budin, Ojat, Fajar, dan Sul. Sedangkan kelima orang lainnya, paling lama baru 1 tahun. Bahkan ada yang baru kerja di situ selama 3 bulan. Sebenarnya di antara karyawan-karyawan di situ, sudah beredar tentang isu pesugihan. Karena selama mereka kerja di situ lebih dari 5 tahun, sudah ada sekitar 9 karyawan yang meninggal dengan cara yang hampir mirip ke-9 karyawan itu. Semuanya meninggal dengan kondisi batuk darah, dan badannya itu kurus kering. Semua perubahan itu juga terjadi sangat cepat, kurang dari 2 minggu. Sebenarnya, 5 orang karyawan yang sudah lama kerja di situ, sudah berkali-kali mau berhenti dari kerja di situ. Tapi selalu gagal, gara-gara ada kejadian yang membuat mereka itu harus kembali kerja. Di tahun ketiga dia kerja di situ, ada lagi kejadian meninggalnya seorang karyawan, tepatnya, itu adalah kejadian keempat, atau korban keempat. Salah satu karyawan yang bernama Ica, yang baru aja kerja di situ selama 7 bulan, saat lagi kerja tiba-tiba ngerasa badannya itu lemes dan hampir pingsan. Budi dan teman-temannya ini langsung membawa Ica untuk dibaringkan. Salah satu temannya lalu ngambilin Ica teh manis hangat, supaya badannya Ica ini gak terlalu ngedrop. Tapi setelah minum, beberapa saat kemudian Ica malah muntah, di mana cairan muntahannya itu, yang awalnya adalah teh manis yang tadi dia minum, lama-lama berubah menjadi darah segar. Melihat itu, Budi dan yang lain buru-buru membawa Ica ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Ica diopnam dan dironsen. Awalnya dokter menduga kalau Ica ini punya penyakit TBC. Tapi hasil ronsen ternyata paru-paru Ica itu bersih, dan hasilnya juga mengatakan kalau Ica tidak terkena TBC. Ica lalu diperbolehkan buat istirahat di kosannya selama dia ini belum sehat. Jadi selama sakit, dia itu nggak kerja dulu. Nah selama dia ini sakit, setiap hari karyawan-karyawan di situ bergantian datang jenguk Ica dan bawain makanan. Tapi di hari keempat, karyawan yang datang ke rumah Ica itu bener-bener kaget dengan apa yang dia lihat. Karena ketika lagi nyuapin Ica makan, Ica itu lagi-lagi muntah darah, dan kali ini banyak banget. Terus dari hari ke hari, badan Ica juga kelihatan makin kurus. Di hari keempat ini, Ica lagi-lagi dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Karena kan lo bisa dibilang udah parah banget. Biaya perawatan Ica itu juga ditanggung sama Pak Jono, pemilik usaha tempat mereka kerja. Singkat cerita, di hari ke-10, ternyata Ica meninggal dunia. Dan di sini Budi beserta karyawan-karyawan yang lain melihat kondisi Ica itu sama persis dengan 3 karyawan sebelumnya yang meninggal dalam waktu 3 tahun. Jadi bisa dibilang setiap tahun ada 1 karyawan yang meninggal dengan cara yang hampir mirip. Saat itu udah beredar di antara karyawan kalau ini adalah kejadian yang gak masuk akal. Ica dan 3 karyawan yang lain yang udah meninggal duluan ini pasti jadi korban pesugihan. Mereka semua ini curiga kalau pelaku pesugihan ini adalah Pak Jono, pemilik tempat usaha mereka kerja. Walaupun sebenarnya dari sikap Pak Jono itu, kelihatan seperti gak tahu apa-apa dan benar-benar baik banget ke semuanya. Dia itu mau menanggung semua biaya rumah sakit dari karyawan-karyawannya itu. Tapi kan gak ada yang tahu ya, penjahat bisa aja pura-pura baik. Budi dan beberapa karyawan lain lalu memutuskan buat berhenti kerja. Mereka ini takut jadi korban selanjutnya. Tapi baru 2 hari berhenti kerja, Budi tiba-tiba mendapatkan teror. Dimana saat dia itu lagi main dengan anaknya yang kelas 3 SD. Anaknya ini bilang kalau kemarin malam saat dia itu lagi jajan ke warung, dia ini didatangin sama seorang nenek-nenek. Nenek-neneknya ini bilang, "Nan, bilangin ayahmu ya, gak boleh cerita apa-apa dan suruh balik kerja lagi di sana. Kalau gak mau keluarganya jadi korban." Mendengar cerita itu dari anaknya, Budi itu sadar kalau ancaman ini tuh gak main-main, karena udah berani langsung nyamperin anaknya. Malam harinya Budi gak bisa tidur. Dia itu masih memikirkan ancaman dari sosok nenek-nenek yang gak tahu itu siapa dan dari mana asalnya. Karena ketika ditanya ke anaknya ini juga gak kenal.
Sekitar jam 1 malam, Budi mendengar ada suara orang teriak dan lari-lari lewat depan rumahnya. Sebenarnya Budi ini sempat keluar buat mastiin ada apa, tapi orang itu tuh udah gak ada dan keadaan di sekitar rumahnya juga udah sepi. Besok paginya sepulang dari warung nasi uduk buat beli sarapan, Budi itu dipanggil oleh seorang tetangganya. Tetangganya ini ngomong, "Budi, gila semalam gue tuh ngeliat ada orang di kursi depan rumah lo." Gue tegur dong, takutnya maling soalnya masih jam 1 malam ada di depan rumah orang. Begitu gue tegur, taunya tuh orang mukanya hancur, makanya gue tuh langsung lari. Tuh ternyata yang teriak semalam itu tetangganya. Tapi kenapa ada sosok bermuka hancur di depan rumahnya Budi? Dia ini mulai mikir ini adalah ancaman kedua kalau dia gak mau balik kerja di tempatnya Pak Jono. Setelah berpikir keras, akhirnya Budi ini balik kerja lagi, dan beberapa hari itu teman-temannya yang lain satu persatu juga balik kerja di situ. Ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol ditanya-tanya nih satu sama lain, ternyata mereka juga saling cerita kalau mereka itu semuanya mendapatkan teror, dipaksa buat balik kerja lagi di tempat Pak Jono. Udah tuh. Saat itu semuanya makin yakin kalau yang menumbalkan karyawan-karyawannya ini adalah pemilik usaha itu, melainkan Pak Jono sendiri. Tapi mereka itu semuanya gak berani cerita ke siapapun. Mereka itu takut ancaman dari sosok-sosok yang meneror mereka beneran bisa membahayakan keluarga mereka. Ya gimana enggak, udah dibilangin sama seorang nenek-nenek, terus datang lagi ada orang berwajah hancur. Gimana enggak serius coba ancamannya. Udah deh, di situ mereka mulai kerja lagi, dan hari-hari mereka bekerja itu sebenarnya gak ada apa-apa. Mereka sama sekali gak ngalamin gangguan. Hanya saja, mereka itu semua merasa terteror, karena bisa aja kan, sewaktu-waktu mereka yang akan menjadi korban berikutnya dari pesugihan tersebut. Sekitar 8 bulan setelah mereka kembali kerja tanpa gangguan, tiba-tiba anak dari Pak Jono mengalami sakit. Sakitnya itu adalah sakit yang sama persis dengan yang dialami oleh karyawan-karyawan yang udah meninggal, batuk darah, dan lama-lama kurus kering, sampai akhirnya dalam waktu 1 minggu setelahnya, anak dari Pak Jono harus kehilangan nyawanya. Di sini cukup menimbulkan kebingungan di antara para pekerja, termasuk Budi, karena anak yang baru aja meninggal itu adalah anak kesayangannya Pak Jono. Jadi sebenarnya siapa nih yang melakukan pesugihan ini? Apa betul Pak Jono? Atau ada yang lain? Semua ini merasa kebingungan. Karena kalau misalkan itu Pak Jono, kenapa dia bisa menumbalkan anak kesayangannya sendiri? 1 bulan setelah meninggalnya anak Pak Jono, dia itu menyuruh seluruh karyawan untuk berkumpul setelah selesai bekerja. Di situ Pak Jono ini bilang, "Saya tahu kalau di antara kalian sudah ramai desas-desus kalau ada yang melakukan pesugihan, dan semuanya mengira saya kan. Setelah sekian lama saya diam, saya di sini mau bilang kalau bukan saya pelakunya. Di sini saya juga menjadi korban. Kalian lihat kan, anak kesayangan saya meninggal, dan itu terjadi karena saya itu sedang mencari tahu siapa yang melakukan ini semua. Ini mungkin ancaman kepada saya dan keluarga, supaya saya itu tidak lagi mencari tahu. Baik, di sini saya katakan bahwa saya tidak akan mencari tahu lagi. Saya tidak mau keluarga saya menjadi korban." Setelah pernyataan itu, Budi dan karyawan lain semakin kebingungan. Ini Pak Jono beneran ngomong dari lubuk hatinya? Atau cuma mempermainkan aja, biar ada alibi? Anak yang ini sengaja dikorbankan, supaya karyawan-karyawan yang lain itu tidak menduga kalau pelakunya adalah Pak Jono. Jadi makin bingung kan? Bertahun-tahun hal itu masih belum terungkap. Dan tiap kali salah satu karyawan di situ ingin berhenti, pasti mereka langsung mendapatkan teror dari sosok-sosok yang menyeramkan. Sosok-sosok itu tetap memaksa buat mereka balik lagi kerja di tempatnya Pak Jono. Setelah 8 orang menjadi korban, akhirnya semua karyawan di sana, termasuk Pak Jono, makin tidak tahan. Mereka itu kembali mencari tahu sebenarnya siapa yang melakukan pesugihan ini. Di dalam pikiran mereka, mereka itu sudah tidak terlalu pedulilah dengan semua ini, sudah tidak ada rasa takut, karena cepat atau lambat, kalau tidak menemukan pelakunya, mereka juga bisa saja jadi korban. Masing-masing semua orang mulai mendatangi orang-orang pintar, ataupun siapapun yang mereka percaya itu, masih bisa mencari tahu. Ojak datang ke dukun, sedangkan Budi datang ke seorang kiai yang memang terkenal untuk pengobatan non-medis, ataupun sihir-sihir gini di kiai itu.
Budi itu cerita semua yang terjadi secara detail, dan Kiai itu coba untuk mempelajari dan mencari tahu dengan pasti. Setelah beberapa jam mencari tahu, Budi ditemani oleh Kiai itu, langsung pulang ke rumahnya buat jemput istri dan anaknya. Karena kalau istri dan anak yang tidak dibawa ke tempat Kiai itu, anak dan istrinya ini bisa celaka. Berhari-hari itu, Budi berada di tempat Kiai tersebut. Dan Kiai ini juga benar-benar menjaga Budi. Karena kata Kiai itu, keluarganya Budi ini lagi diincar sama orang yang melakukan pesugihan itu. Karena sebenarnya Kiai itu udah tahu siapa pelakunya. Setiap hari, Budi beserta keluarganya disuruh untuk ikut bersikir, dan juga selalu dikelilingi oleh orang-orang kepercayaan Kiai. Karena terus-terusan, ada sosok kiriman dari orang itu. Sampai 5 hari setelahnya, Kiai itu bilang ke Budi, kalau beliau sudah mengatasi orang tersebut, dan orang itu sudah tidak berdaya akibat dari santet yang ternyata senjata makan tuan. Jadi yang tadinya mengincar keluarga Budi, malah berbalik ke dirinya. Di situ Budi benar-benar mengucapkan terima kasih dan coba untuk memberikan imbalan kepada Kiai itu, tetapi ditolak karena Kiai itu benar-benar hanya membantu sebisa dia, dan itu sudah jadi tugasnya. Keesokan harinya, Budi mulai nelpon teman-temannya buat bilang kalau orang itu tuh sudah ditangani oleh Kiai yang dia temuin, dan di situ Budi juga bilang ke semuanya sudah bisa kerja lagi tanpa perlu khawatir. Singkat cerita, besoknya semua pada datang lagi ke tempat usaha, tapi ternyata ada yang tidak datang. Kalian bisa tebak itu siapa? Ternyata yang tidak datang adalah Mbak Sinta. Hari itu, semua itu mulai curiga dengan Mbak Sinta. Kenapa dia ini tidak datang? Apa ada sesuatu? Akhirnya pagi itu juga, mereka semua datang ke tempat tinggalnya Mbak Sinta. Dan di sini, mereka semua tercengang dengan tempat tinggal Mbak Sinta. Ternyata, mereka itu baru tahu kalau Mbak Sinta itu orang yang kaya banget. Dia punya belasan kontrakan, beberapa warung kelontong cukup besar, dan juga beberapa gerobak yang berjualan gorengan. Yang bikin tambah shock adalah, mereka melihat ada bendera kuning di depan rumahnya Mbak Sinta, dan tertulis, Almarhumah Sinta. Di situ, mereka semua ketemu sama anaknya Mbak Sinta, dan saat pertemuan tersebut, Budi ini iseng-iseng nanya ke anaknya, ini kok Mbak Sinta tetap kerja ya? Di tempat yang begitu lagi? Padahal penghasilan dari bisnisnya kan, kayaknya udah lebih dari cukup. Tapi di situ anaknya Mbak Sinta ini, bilang ibu itu selalu bilang kalau dia itu suka, dan udah biasa kerja. Jadi kalau nggak kerja, yang ada dia stres, dan badannya jadi sakit. Jadi ibu itu kerja di sana biar nggak stres, dan badannya nggak sakit katanya. Akhirnya di situ, mereka tahu kalau ternyata pelaku selama ini memang bukan Pak Jono, melainkan Mbak Sinta yang menumbalkan teman-temannya sendiri untuk memperkaya diri dia. Tapi meskipun mereka akhirnya tahu pelaku sebenarnya, Budi, Pak Jono, dan teman-teman yang lain itu menutup rapat dan gak cerita ke keluarganya Mbak Sinta. Karena mereka ini gak mau keluarganya itu sakit hati dan menjadi dendam, dan jaga-jaga aja sih sebenarnya. Mungkin aja keluarganya itu tahu apa yang dilakukan Mbak Sinta, tapi mereka diem aja dan malah menargetkan teman-temannya ini karena sakit hati. Beberapa bulan setelah sepeninggal Mbak Sinta, Budi itu dengar kalau anak-anaknya Mbak Sinta itu dibawa sama ayahnya ke kampungnya yang ada di daerah Jawa Barat. Dan semenjak saat itu, mereka nggak pernah tahu lagi cerita tentang keluarga tersebut.